Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra. Tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu, Ottoman itu dia belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orang itu menarik ya. Mungkin dia hilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Ya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Mari kita saksikan siapa-siapa saja yang mempunyai legenda dan pahlawan-pahlawan di bidangnya seperti yang diperintahkan atau disampaikan dalam pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena pada dasarnya orang-orang yang tidak berprestasi malah berkorupsi itu adalah musuh masyarakat. Kita saksikan yang satu ini. Mantan Wali Kota Semarang bersama suaminya divonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 5 dan 7 tahun penjara terkait kasus suap pengadaan meja dan kursi sekolah. Menjatuhkan kepada terdakwa 1 Devita Gunaryantira Hayu. Sidang vonis kasus korupsi dengan terdakwa Hevearita Gunaryanti Rahayu, mantan wali kota Semarang dan suami Alwin Basri, digelar di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu siang. Kedua terdakwa dinilai hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap pengadaan meja dan kursi sekolah dasar di seluruh kota Semarang. Iuran kebersamaan yang diberikan setiap triwulan dan gratifikasi pengadaan proyek penunjukan langsung dengan total korupsi senilai 9 miliar rupiah. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pada Hevearita Gunaryanti Rahayu selama 5 tahun, sementara Alwin Basri divonis 7 tahun. Teks ini memang kami dalam hal ini memiliki waktu untuk mengajukan banding selama 7 hari, dan juga kami akan mempelajari beberapa isi putusan yang menurut kami itu tidak sesuai. 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Ternyata ini bukan sekadar candaan karena kasus korupsinya benar-benar ada. Bahkan nih, beberapa kasus potensi kerugiannya masih bisa bertambah. Yuk kita bahas daftar 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Posisi puncak diisi oleh korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk. Kasus rasuah ini tercatat menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kerugian ini meliputi kerugian lingkungan akibat kegiatan penambangan timah legal di Bangka Belitung sebesar 271 triliun rupiah. Kemudian kerugian akibat kerjasama sewa smelter yang terlalu mahal sebesar 2,85 triliun rupiah. Dan kerugian akibat PT Timah membeli biji timah dari wilayah izin usaha pertambangan atau IUP mereka sendiri sebesar 26,649 triliun rupiah. Adapun kasusnya terjadi pada rentang 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung. 20 lebih orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang paling mendapat atensi tentu terseretnya suami Sandra Dewi, Harvey Mois.
Ex-Direktur Utama PT Timah Tbk, Mohtar Rizal Pahlevi Tabrani, juga ikut terseret. Dalam perkembangan terkini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman terhadap ex-Direktur Keuangan PT Timah Tbk, Emil Ermindra, menjadi 20 tahun penjara. Baru saja dirilis Kejagung pada Senin 24 Februari 2025 malam, kasus korupsi di PT Pertamina langsung mencuat di peringkat kedua. Kasus ini menyebabkan negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Bahkan total kerugian diperkirakan bisa lebih besar. Sebab jumlah itu hanyalah kerugian yang dihitung pada tahun 2023. Jika dihitung secara kasar dengan asumsi kerugian tahunan mencapai 193,7 triliun rupiah, maka jika ditotal potensi kerugian selama 5 tahun akibat kasus ini bisa mencapai 968,5 triliun rupiah. Kalau benar segitu, maka sudah pasti korupsi ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kejagung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Salah satu tersangka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifas Yahaan alias RS. Sebelum kasus tata kelola minyak di Pertamina dirilis, kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menempati kasus korupsi kedua dengan kerugian negara terbanyak. Angkanya mencapai 138 triliun rupiah. Perkara ini dimulai pada krisis moneter 1997 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk. Bank Indonesia lalu mengucurkan bantuan dana sebesar 137,7 triliun rupiah untuk menyelamatkan 48 bank, tetapi dana itu tidak pernah dikembalikan. BPK lalu menerbitkan audit yang menyatakan negara mengalami kerugian sebesar 138,4 triliun rupiah. Tahun 2007, Kejagung membentuk tim yang mengusut korupsi BLBI, tetapi penyidikan dihentikan pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2021, Menko Polhukam saat itu Mahfud MD menyebut korupsi BLBI sebagai limbah masa lalu. Bertengger di peringkat keempat adalah korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan seluas 37 hektar di Riau yang menjerat Taipan sekaligus pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Perkara rasuah ini turut melibatkan ex-Bupati Indragiri Hulu pada periode 1999 hingga 2008, R. Tamsir Rahman. Kerugian dihasilkan mencapai 78 triliun rupiah. Desember 2024 lalu Kejagung menyita uang sebesar 1,4 triliun rupiah. Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana selama 16 tahun penjara kepada Surya Darmadi, bos PT Duta Palma Group. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya di urutan kelima ditempati oleh kasus rasuah pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur. Perkara yang menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI tahun 2009 hingga 2011 ini menyebabkan negara boncos sebanyak 37,8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, ex-kepala BP Migas Raden Priyono dan ex-deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono dihukum 12 tahun penjara. Tak cuma di perusahaan pertambangan, korupsi dengan angka fantastis juga terjadi di perusahaan asuransi milik negara. Dalam kasus ini adalah PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau ASABRI yang merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah. Korupsi dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum hingga akhirnya merugikan negara. Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro alias Beni Cokro,
ke dalam bui dan dituntut hukuman mati. Tetapi ia divonis nihil karena sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus asuransi Jiwasraya. Tak cuma Asabri, asuransi plat merah lain milik pemerintah Jiwasraya tak luput dari kasus rasuah. BUMN itu gagal membayar polis nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan auditor, negara rugi 16,8 triliun rupiah akibat korupsi ini. Dalam perkara ini, Beni Cokro dihukum 20 tahun penjara. Terkini Kejagung resmi menetapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya. Isa, yang menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada Bapepam LK, menyetujui pemasaran produk JS Saving Plan dengan bunga tinggi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Akibatnya sejumlah transaksi tidak wajar dilakukan yang menyebabkan penurunan nilai portofolio, lalu aset investasi, dan kerugian lebih lanjut. Kasus berikutnya sempat membuat masyarakat mencak-mencak karena menimbulkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Kasus ini terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO dan turunannya pada kurun 2021 hingga 2022. Hasil audit BPK pada tahun 2022 menyatakan negara mengalami kerugian keuangan 2 triliun rupiah dan kerugian perekonomian 10 triliun rupiah. Kelima terdakwa hanya dijatuhi hukuman ringan. Mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atau Dirjen Daklu Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnuwardana misalnya, hanya divonis 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Padahal jaksa menuntut Indra Sari dihukum 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kali ini kita ke maskapai milik pemerintah PT Garuda Indonesia yang sempat terjerat kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600 pada 2011 lalu. Perkara ini menjerat eks-direktur utama PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar. Negara disebut rugi 609 juta dolar AS atau sekitar 9,37 triliun rupiah berdasarkan kurs saat itu. Terkini PN Jakarta Pusat membebaskan pendiri PT Mugi Rekso Abadi, Sutikno Sudarjo, dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejagung RI. Sutikno Sudarjo dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600 untuk maskapai Garuda Indonesia. Daftar terakhir dalam 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia diisi oleh korupsi proyek bangunan BTS 4G. Proyek ini diinisiasi oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI di Kominfo pada rentang 2020 hingga 2022. Perkara yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate itu merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. PN Jakarta Pusat juga menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap Direktur PT Sunshine Exindo, Jemi Suciawan. Jemi adalah owner atau pengendali PT Fiber Home yang ingin dimenangkan untuk menggarap proyek BTS 4G di paket 1 dan 2. Sahabat Kompas.com, itu tadi 10 korupsi terbesar yang terjadi di negeri kita Indonesia. Tentu saja kita tidak berharap akan ada kasus baru yang masuk dalam daftar